Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan kaji kita Surah As-Saffat, surat yang ke-37, ayat yang ke-11. Sebalik, ayat ke-11 surat ke-37 halaman 446 di Quran pojok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinil lazib bal ajibta wa yaskharun wa idza dzukiru la yadhkurun wa idza ra'au ayatan yastaskhirun wa qalu in hadha illa sihrun mubin a idza mitna wa kunna turaba wa izama a inna labam'utun aw aba'una al-awwalun qul na'am wa antum dakhirun. Sampai di situ dulu. Fastaftihim, maka istafti. Ayat ke-11, mintalah fatwa kepada mereka. Asal katanya fatwa, istafti, maka minta fatwa atau tanyakanlah kepada mereka. Ahum, apakah hum mereka, asyaddu, yang lebih susah atau yang lebih sulit, khalqan, penciptaannya, am, atau man khalaqna, atau siapa saja yang telah kami ciptakan. Inna, sesungguhnya kami, khalaqnahum, telah menciptakan kami akan mereka, atau kami telah menciptakan mereka, min tinil lazib, dari tin, tanah yang lengket atau liat, lazib. Bal ajibta, bahkan ajibta, ajib, engkau heran atau tercengang, ajib. Bal ajibta, bahkan engkau merasa heran, tercengang. Wa yaskharun, dan mereka malahan yaskharun, menghina, menghinakan. Wa idza dzukiru, dan apabila dzukiru, dzukiru diberi peringatan mereka, la, tidak, yadhkurun, tidak mereka itu mau diberi peringatan atau tidak mengindahkan. Wa idza, dan apabila ra'au, ra'a melihat, ra'au mereka melihat, ayatan, suatu ayat atau suatu tanda yang menunjukkan kebesaran Allah, yastaskhirun, mereka mengolok-olok. Wa qalu, dan berkata mereka, in hada, tidaklah hada ini, illa, melainkan sihrun mubin, suatu sihir yang mubin, yang sangat nyata. Aida, apakah, idza, apabila mitna, telah mati kita atau kami, wa kunna, dan adalah kami atau kita, turaba,
telah jadi tanah, wa izaman dan tinggal tulang berulang, izam tulang berulang. Inna, apakah inna sesungguhnya kami atau kita la mab'utun, la benar-benar mab'utun akan dibangkitkan lagi. Awa aba'unal awwalun, dan apakah juga bapak-bapak, nenek-nenek moyang kita al-awwalun, yang telah terdahulu. Kul, katakanlah, na'am, ya, wa antum dakhirun, sedangkan kamu adalah orang-orang yang terhina. Sampai di situ. Mari kita pahami. Perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ke-11, setelah demikian jelas dan nyata terang. Ayat-ayat yang menunjukkan tanda kebesaran Allah, baik pada diri mereka sendiri ataupun ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta, dan juga termasuk ayat-ayat yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang timbul fastaftihim, ayat ke-11. Maka istafti, tadilah diterangkan, istafti itu asal kata fatwa. Fatwa adalah memberikan jawaban tentang hal yang sulit, hal yang tidak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang ahlinya, pakarnya. Nah, menanyakan sesuatu kepada orang yang pakar di bidangnya, tahu mengertinya, sehingga keluarlah informasi yang sebenarnya atau berita yang dibutuhkan, namanya fatwa. Nah, sekarang istafti tambah ta, namanya selasi mazid, mintalah fatwa oleh engkau kepada mereka. Istafti, mintalah oleh engkau ya Muhammad, him kepada mereka fatwa. Ahum, apakah mereka, kalimatnya kena kata apakah. Itu istifham, pertanyaan, tapi sifatnya bukan untuk dijawab, untuk menghardik, membentak, melecehkan, mencemooh, juga menghina. Itu fungsi di situ. Apakah mereka, siapa mereka mulu-mulu tentu orang kafir Quraisy Makkah. Hum di situ mereka, siapa mereka? Ya, sebuah ayat ko bermula disampaikan Nabi di Makkah. Tentu mereka orang kafir, orang musyrikin. Dan itu terus akan berulang. Siasin, siapa saja yang parangenya, sifatnya, tingkahnya, tabiatnya, lakunya, watak karakternya rupa jo orang-orang itu. Apakah mereka itu ahum, asyaddu, yang lebih sangat sulit, lebih sangat payah atau susah. Asyaddu kan lebih sangat, asyaddu lebih sangat, lebih sangat payah, susah atau sulit. Khalqan, penciptaannya. Am, atau man, atau siapa yang telah khalaqna, kami ciptakan. Inna khalaqnahum, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka. Itu nenek moyang mereka, Adam. Nenek moyang mereka Adam. Min tin,
dari tanah yang lengket, itu tanah liat. Diingatkan kepada asal muasal penciptaan mereka. Dalam surah An-Nazi'at kalau tidak salah, A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha dailaha wa akhraja duhaha, dan seterusnya. Apakah kalian itu yang lebih sulit menciptakannya? Padahal bagi Allah semuanya mudah, yasir. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya semuanya itu dan apa saja bagi Allah semuanya yasir. Idza arada, apabila Allah menginginkan, menghendaki. Gampang saja. Karena salah satu sifat Allah kan irada. Ada kudrah, ada iradah. Kudrah kuasa, iradah berkehendak. Jadi apabila dia inginkan berkehendak, ya gampang, kun fayakun. Itu tidak ada yang lebih susah. Semuanya gampang. Dan tidak ada yang lebih gampang, semuanya lebih gampang. Aku pertanyaan diajukan kepada mereka, berpikir-pikirlah kamu menjawab. Sebab kalimatnya istafti, minta fatwa. Berfatwa aku. Berpikir-pikir, renung-renung, dikaji-kaji, dipilah-pilah, dibalik-balik. Namanya istinbatkan hukum dulu. Tidak kemari capek saya. Orang fatwa tak boleh capek. Kalau capek saya tak fatwa. Itu menjawab pertanyaan namanya. Menjawab pertanyaan kan. Bila pergi suat, biasa pergi surang. Jamaran yang tiga, itu tak perlu fikir. Tapi kalau nak fatwa, fikir. Itu maka fatwa orang alim, orang faqih. Jadi kalau minta fatwa, berfikirlah kamu jawab kalian dulu. Kenapa? Karena Nabi setiap melakukan ayat-ayat selalu mereka olok-olok, mereka ejek, mereka hina. Sekarang kalian cekkan pada Nabi Muhammad, mintalah kepada mereka tu fatwa ya Muhammad. Fikirlah. Jika kalian masih mengingkari, mendustakan, tidak percaya tentang kekuasaan Allah, sekaligus kemahabesaran Allah dan keesaan Allah untuk menghidupkan yang sudah mati, setelah nampak itu nyata, itu tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan kebesaran Allah, sekarang minta Allah kepada mereka fatwa. Ajukan pertanyaan. Kenapa begitu? Untuk menciptakan kalian kembali hidup setelah mati itu tidak sulit, gampang, mudah. Nama sulit membuat kalian dengan daripada langit. Atau semua yang Allah ciptakan nama dan lebih asyad. Ya, kalau bahasa orang awak kalian baralah baru kau. Kabarana lah kalian baru bahasa awaknya begitu. Jadi kalau masih diragukan tentang kekuasaan Allah untuk menciptakan, menghidupkan kembali yang sudah mati, nama susah. Bukankah semuanya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Itunya fastaftihim ahum asyaddu khalqan amis sama amizna amman khalaqna, asyaddu khalqan amman khalaqna. Jawabannya sudah jelas dan tidak perlu dijawab sebetulnya, karena mereka juga paham, mengerti. Tapi dasar mereka itu begitu ya. Lalu ditegaskan imna, ditegaskan lagi, diingatkan kembali. Sesungguhnya kami khalaqna, kami telah menciptakan. Khalaqna, kami telah menciptakan mereka. Mereka bermula, berawal, itu nenek moyang mereka, Nabi Adam, daripada tanah
tanahnya bercampur dengan air, maka jadilah tanah itu menjadi lazib, lengket, bergetah. Bahasa Indonesianya bakal piye, tanah liek. Nyong ko mau tanah liek itu bakal piye, campur tanah liat. Tinil lazib, itu air tanah yang telah dicampur dengan air. Tenan lazib. Asal muasal penciptaan mereka, yakni nenek moyang mereka, sama dari tanah. Yang dari tanah langsung, ya Nabi Adam. Kita dan mereka bukan langsung dari tanah, tapi min sulalatim min tin, sari pati tanah. Dalam surat Al-Mu'minun kan begitu, min sulalatim min tin, sari pati tanah. Tak dari tanah langsung. Sari pati tanah itu tentu namanya jadi mani. Itulah paham waktu. Asin yang dimakan oleh Pak Biaya kita dan kita semuanya kan dari tanah. Semuanya berasal dari tanah, bukan makan tanah, dari tanah. Ubi-ubi dan di bawah itu, labu dan sejenisnya yang menjalar, dan tumbuh dari teh tanah itu tanam-tanaman sayuran, padi segala macam. Nah menjulang kerangi, yang paling tinggi kita makan kerambia, turun kerambia. Dalam air itu mah ikan. Kita ke proses. Semua yang kita makan itu nanti sari patinya menjadi mani. Ya, sampai kini tidak tahulah manusia mana yang menjadi mani yang makan. Dan makanan mana yang akan menjadi mani. Diproduksi, ya nanti ditaraib. Laki-laki disulbi, ya khuruju minas sulbi wat taraib. Kan surat Tarik nak, wat sama wat Tarik ya, surat Tarik. Minas sulbi wat taraib. Itu kita daripada sulalah. Nabi Adam daripada tanah. Sedangkan istri beliau Hawa diurang wa bertambah Siti Hawa. Ndak Hawa no Hawa. Dari tulang rusuk, ada yang mengecekan itu hakiki, ada yang mami majazi. Kita nak akan mengkaji itu. Tulang rusuk bengkok, apakah asli atau majazi kiasan, tidak kita kaji. Dan jadi kita nak kita kaji asal muasal kita Nabi Adam. Ibu bukan asal muasal. Ibu adalah sawah. Ibu adalah para ladang kebun. Maka nak ada namanya anak sawah, anak kebun, anak parak. Nak ada anak padi, anak lado, anak pisang, anak tomat. Orang Minang namanya disebahkan kepada para anaknya. Tertangkuk dan tertangkuk, segitu salah. Ini sebahwa kepada itu. Itu kan nasab, nasab. Ini dikarenakan daripada tinil lazib, tanah lengket berkepi atau tanah liat. Bal malahan atau bahkan sejalih setarang tuah kudrah dan kuasa Allah. Nampak bisa mereka perhatikan dan mereka amati, bisa mereka renungkan. Yang maha kuasa dan yang maha kuasa itulah yang akan menghidupkan kembali yang mati, gampang. Tetapi ya Muhammad, boleh saja engkau heran kepada mereka. Bal ajibata, kada boleh. Bahkan engkau ya Muhammad, mula-mula ke Nabi Muhammad, itu kan Nabi Muhammad. Ajib ke heran. Heran, aneh. Sesuatu yang mencengangkan, yang mereka namanya syai'un ajib. Dalam surah Qaf, wal Qur'anil Majid,
bal ajibu an ja'ahum sedekah. Nanti hada syai'un ajib, sebenarnya ini sesuatu yang sangat mencengangkan, mengherankan, aneh. Bahkan engkau ya Muhammad ajibta, menjadi aneh, heran, tercengang sajalih satarang Tuhan. Kalau bahasa Nawa laba galanggang di meto ramanya basuluah matahari ndak cogok dalam potogok gitu suluah ndak endang matahari suluah. Senasan tiang orang kampung kan, orang kampung mau sesuatu yang ndak samar le barasiah tarang jaleh bagalanggang di meto ramanya basuluah di matahari ndak jaleh le tu. Seketik nostalgia setengah minit dah sampai. Dulu ketika mau raja di Padang Jopang, nah, guru ambo senan kan nan tua-tua kotua. Ketika kami beraja baca baris nahu sampai dapet lu berhenti le. Kalau ndak dapet dah kisah-kisah. Sampai tahu barisnya. Guru ko selalu mencontohkan sagarang bukit cintua nak jadi doang tu. Bukit cintua ko bukit di situ gadang. Bukit gadang nampak barasia tarang bukit. Di sekarang bukit cintua sajaleh tu barisnya nampak diang tu. Bam ko bari bawah. Bam ko barisnya mati nak jadi doang seorang bukit cintua. Tetengko lah. Isa tarang kuah sajaleh kuah alam semesta dengan segala macam isinya, dia yang mencipta. Kenapa kalian ingkari? Aneh, ajib tak? Kecewa gurumu sekarang mungkin cintuk nak dapat dia yang heran. Tak dapat dengan gaji. Mungkin cintuk namanya. Jangan apa lo, kau nak gaji cintuk tu dah. Seperti ini mesti terkena-kena guru tu. Bal ajibta, bahkan engkau heran. Ajibta, ajib heran, tak engkau yang heran. Heran manga, heran mencari sikap mereka terhadap keingkaran mereka. Aneh itu ajibta, bal ajibta, tenan bal ajibta. Tentang keingkaran mereka, pendustaan mereka, ketidakpercayaan mereka tentang kudrah Allah, kuasanya Allah untuk mencipta segala-gala, termasuk untuk menghidupkan kembali yang sudah mati. Aneh, masih ingkar, masih mendustakan, masih tidak percaya. Wayas harun, malahan mereka jawab seruan ajakan dan itu semua dengan olok-olok. Yaskharun, melolok mereka. Dakwah Nabi itu, seruan Nabi itu mereka timpali dengan olok. Aneh pak. Itulah perangai sikap pir orang tidak percaya. Catatan cik, orang kafir pun orang pandian. Tidak orang bodoh, tidak orang idiot kan? Bukan orang anak yang berkebutuhan khusus, tidak. Bahkan orang pintar, orang cerdik, pakar, intelektual. Tapi masalah keimanan kan tidak berkaitan dengan pakar dah. Hidayah keimanan tidak tergantung dengan pakar, tidak pakar orang. Intelek tidak intelek orang, tidak tergantung situ. Tidak ada kaitan itu. Itu murni hidayah itu petunjuk Allah. Bilal kan diberi hidayah, hitam pakai berkilat orang. Tidak sekolah Bilal, budak, tapi petunjuk. Cuman akal gunanya untuk memikirkan. Kalau difungsikan akal pikiran, nampak jalan-jalan menuju hidayah. Nah, itu makanya dikecilkan
apakah tidak memperhatikan, apakah tidak melihat dan segala macam. So akal itu bila difungsikan, nampak tarang jalih nak turui, tahu nak tempuh. Cuman akal mereka itu tertutup oleh kesombongan, oleh keingkaran dan seterusnya. Sehingga ya sekarang mereka mempolok-olok mereka. Jadi heran tentang sikap mereka. Lebih heran lagi setiap ajakan dibalas dengan olok. Jadi olok-olok lah biasa sangat. Kalau mau bali ustaz, ulama, dai yang dilecehkan orang biasa saja. Bang kebiasaan, emang nabi gitu deh. Jamarannya Allah. Jamaran tilo pada awal, nanti mengaji, nanti taklim. Orang enggak mengaji galak-galak je lekang. Otak-otak je kadang-kadang di luarnya dah biasalah. Memang itulah la alaminya begitu. Lah kakobe orang kafir, orang ingkar, orang nak mau dajah begitu. Terus jalan. Nabi Muhammad gitu dibalas dengan olok-olok. Yaskharun, mereka olok-olok. Wa idza dzukiru. Nah ini. Dan ayat 5 balik. Ayat berapa? Di 3 balik, terlangsung. Dan apabila diberi peringatan, zukiru. Dan apabila diberi peringatan, mereka la yazkurun, tidak mereka mau diberi peringatan, dan tidak mereka memikirkan peringatan itu, dan tidak mereka mengingat, la yazkurun. Itu kau ajib ta, yang kau heran, aneh, tercanggang sikap mereka, malah mereka mengeluarkan kalimat melolo untuk menghina, untuk melecehkan. Kan yaskharun itu kan masa menghina kan? Menghina, merendahkan, melecehkan, menganggap sepele, gulanya untuk melolo. Yaskharun. Sekarang apabila diberi peringatan mereka tidak dijadikan sebagai peringatan, zukiru itu diberi peringatan mereka. Siapa saja yang mengasih peringatan, Allah kah, Rasul kah, dai kah, atau siapa saja. Karena yang masalahnya bukan si pemberi, tapi yang diingat. Kau paham gitu sebenarnya? Peringatan itu bukan tergantung kepada si pemberi peringatan, tapi tergantung dengan yang diberi peringatan. Sebab kalau peringatan itu tergantung kepada si pemberi peringatan, kalau tidak si A bagi peringatan, tidak terima oleh, itu bahaya. Jadi undur ma qala wala tanzur man qala. Tengok, perhatikanlah apa yang disampaikan, jangan perhatikan siapa yang menyampaikan. Kalau itu awak pasti memilah. Kalau orang kau ngi peringatan, kau ndak. Berarti tergantung kebenaran peringatan, keabsahan peringatan itu tergantung dengan ndak disebut wa idza dzukiru. Dan apabila mereka diberi peringatan, diingatkan, diajarkan, dinasihati, tidak dijadikan siapa majhul. Nama itu fi'il majhul, kata kerja yang tidak disebutkan siapa pelakunya paham saya nanti. Ya, apabila andaikan mereka benci kepada seseorang, akhirnya nanti peringatannya tidak guna. Ya, apabila mereka diberi peringatan, baik Nabi Muhammad ataupun siapa saja, di watak mereka itu memang seperti itu, la yazkurun, tidak mereka mengingat. Yazkurun kan mengingat, la tidak, yazkurun mengingat. Dan mereka tidak mengingat peringatan, mereka tidak mau diingatkan, atau tidak mau dikasih peringatan, tidak faedah. Cuman tugas pemberi peringatan, dia itu tugasnya tetaplah memberi peringatan. Fazakir, innama anta mudzakir. Dia tugas pemberi peringatan itu karajonya, biasa peringatan. Ini karajo tukang beri peringatan, dia peringatan. Karajoan. Kalau kita serupuan nang karajo angku Bilal atau muazin azan, masuk ketua azan.
Tidak datang orang tu urusan orang. Masuk ke tu, Allah Akbar, sudah. Jadi ganti lo dengan serine, dengan tabua, atau diputasi kaset. Orang tidak ke surau aja, putasi kaset. Kaset azam Mekah. Berarti itu tidak bagi, tidak menjalankan tugas. Pemberi peringatan jalankan tugas. Ada orang, amuh orang, itu tidak masalah. Sebab kalau engkau tidak beri peringatan, engkau yang salah. Menjadi hujah. Orang alim mengajar. Amu tidak mau orang diajar, itu urusan engkau. Urusanmu, kewajipanmu mengajar. Kalau engkau tidak mengajar, menjadi hujah. Hujah bagi mereka nanti di akhirat. Tidak ada orang azan tapi kami ya Allah. Ya terang azan. Alasan saya. Tidak kepai je lah. Tapi lahka menjadi alasan saya. Contoh yang boleh. Atilah barek kepai malam mengaji. Barek ila malih lah mencari orang kah. Pasai wak. Angik kalam. Itu dulu hujan. Telefon lah. Adi lu jalan be alasan saya. Cakola tidak. Itu perangai murah. Jalan be. Ada jadilah. Ada mana kau? Pucuk di cinta. Ulam tiba. Awak nak namuah. Alasan ada tak. Itu tapi peringatan penting. Azan salah. Orang nak ke surau je azan. Azan. Buka je lah. Malah dibuka. Nang kerja kan tukang buka. Alo je lah. Nang kerja tukang alo. Tantu kau siapa nak kemanyamu. Jadi tukang pancian jadi mencian salah. Jadi umpan. Jadi tangkai pape na rancaan. Cari sampai duduk nak rancak. Bawa kopi sekali. Bawa payung. Boleh ha? Cari hari yang mantap. Ada kek lah. Macam ada nak ada ikan beko lan jale kerja. Macam. Itu intinya itu. Beko kiat-kiat, strategi-strategi. Itu kanlah urusan tambahan. Yang penting memberi peringatan. Ancak dan ancak suruh tukang azan tu kajian kedua dan jale azan. Rancak dan rancak ku kan menambah. Kadang-kadang kurang azan ku nggak dulu azanan pakai pitunang. Pitunang. Kalau anu azan birai orang ke surau. Itu pitunang. Macam semua ngaji. Kalau sanu mengaji ramai orang. Kalau sanu ngaji tidak ramai orang. Itulah anu lah. Ekstra biasa. Itulah biasa permainan. Balik tu nak kaji suntagon nak kaji kah? Idza dzukiru apabila diberi peringatan mereka la yazkurun tidak mereka mau diberi peringatan atau tidak mau mengingat peringatan nasihat ajaran dan segala macam mereka tidak mau merenungkan memikirkan apa yang disampaikan karena dasar mereka tidak mau. Wa idza ra'au yang ketiga yang bikin heran itu. Bikin heran yang pertama kan itu. Bikin heran yang kedua wa idza ra'au. Dan apabila ra'au mereka melihat. Idza ra'au dan apabila ra'au melihat mereka ayatan suatu ayat yang jelas yang terang. Apakah itu mukjizat tiba di rasul-rasul terdahulu ataupun suatu bukti-bukti yang jelas yang nyata seperti terbelahnya bulan misalnya di Nabi Muhammad, seperti ada pohon yang bisa bicara, batu-batu bisa berbicara zaman Nabi Muhammad. Tiba di Fir'aun ada 9 mukjizat yang dipaparkan oleh Nabi Musa, itu namanya ayat, tanda yang menunjukkan. Nah, apabila mereka melihat ayat seperti itu, tiba-tiba kini kok dia Nabi tidak ada, oleh itu tidak mukjizat namanya.
Kita orang kini fenomena kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang di luar nalar. Kata mereka, aku namanya keajaiban alam. Tak kekuasaan Allah tu, keajaiban alam. Kalau parah namanya bencana alam. Kalau hal yang luar biasa, fenomena. Begitulah cara orang yang tidak mengalihkannya kepada Allah, tapi dialihkan kepada yang lain. Kalau siko apabila mereka melihat ayatan. Nah, mesti ayat itu harus dilihat atau didengar. Ayat itu kan tanda. Ayat itu alamah tanda. Al-Quran ko ayat, alamah tanda ada yang berfirman, ada yang memberikan wahyu, ayat namanya ayat yang tertulis, sehingga terkenalah ayat Qur'aniyah. Alam semesta ayat yang tidak tertulis, kauniyah. Ayat-ayat itu ada yang dilihat, ada yang didengar, ada yang sudah kita memikirkan. 3. Itu makanya disering disebut dalam Quran 3 alat. Pendengaran, penglihatan, hati. Sebab ketiga-tiganya berfungsi untuk memahami ayat. Arsiko betul apabila mereka melihat ayat. Kalau zaman Nabi tentu ayat itu tidak tertulis, hanya disampaikan. Tidak mau ada mushaf kini. Kalau itu kan namanya mushaf. Al-Quran yang dibukukan kuah mushaf, buku Al-Quran. Bahkan ada yang mengatakan kalau isinya lah pakai terjemah, tidak mushaf lah. Sebab yang katakan mushaf itu adalah Quran tok. Nah, sebagian pendapat aku tidak Quran murni, karena pakai lah masuk bahasa Indonesia. Ada yang memahami, tidak, aku tetap mushaf. Itu kan penjelasannya. Nah, terserahlah, kita tidak akan mengupas itu. Jadi nan mode koko zaman Nabi itu loh yang tertulis. Paling-paling sahabat-sahabat tertentu yang diperintah Nabi untuk mencatat wahyu di kulit-kulit, di pelepah-pelepah, tulang-tulang. Catat. Ali yang rajin salah satunya. Catat. Jadi yang mereka lihat ketika itu bukan berarti ayat yang sifatnya tertulis. Ayat berupa mukjizat. Apabila mereka melihat ayat, kalau kini tentu zamanlah semodern kok. Ayat-ayat Allah tu bisa saja dilihat tu di mana-mana. Nan tertulis kah? Atau yang tak tertulis kah? Iza ra'au ayatan yastaskhirun. Apabila mereka melihat ayat itu, yastaskhirun, mereka kalau cakap menghina. Ayat kada boleh yaskharun, mereka melecehkan, menghina, merendahkan. Ya untuk melok jo. Kalau yastaskhirun itu jelas mereka jadikan itu permainan, sehingga mereka itu mengolok-olok lah, melecehkan. Beda yaskharun ayat kada boleh dan ayat kempelek. Kalau yaskharun menghina. Ajibta, heran, bahkan engkau heran, mereka menghina. Engkau memberi nasihat, dibalas dengan hinaan. Engkau peringatan, mereka lecehkan. Engkau ajak, mereka rendahkan, yaskharun. Kalau siko ayat itu yang mereka jadikan bahan olok. Jadi kalau gini banyak sih ayat-ayat Allah yang tanda-tanda menunjukkan kekuasaan Allah, mereka olok-olok dengan cara mereka sendiri. Terkenal di Indonesia dulu yang mau olok-olok ayat itu. Akhirat itu kan fiksi.
fiksi kecek itu kan kecek-kecek ulama aslinya kan ada. Pernah seorang nenek Indonesia begitu. Atau seorang artis mengatakan kalau memang ada neraka saya bersedia masuk neraka. Saya temani orang-orang, saya layani mereka di neraka. Kan ada artis-artis gitu. Ya taskhir, diolok-olok. Ayat Allah diolok-olok. Ada beberapa orang artis di Indonesia yang bersedia masuk neraka dan akan menemani sanu-sanu serta akan menyuguhkan hidangan-hidangan di neraka. Kan luar biasa, tanggung-tanggung. Yang diolok-olokkan itu apa? Ayat Allah, ayat yang tertulis. Ayat yang tertulis lah mereka olok-olokkan, apalagi ayat yang tak tertulis. Yastazkirun. Ko namanya ajib yang kedua. Ajib yang pertama, setiap diberi peringatan mereka tidak. Ajib yang kedua, ketika melihat ayat, cek lah tinggal seketik lah. Ayat ini boleh. Waqalu, dan berkata mereka, masih mereka itu juga. Berkali-kali di situ disebutkan adalah kata ganti, tapi tidak disebutkan siapa orang. Berarti kau berfungsi umum sepanjang waktu setiap zaman. Umum tu. Ndak orang Makkah Sin, ndak orang Quraisy saja tu. Di mana kapat saja. Karena kata ganti. Kata ganti itu kan dhamir namanya. Dhamirnya dhamir jamak. Banyak orang. Mendak cik nak. Banyak. Di mana banyaknya kah? Mereka berkata kan tak cik. Qalu berkata mereka. Siapa mereka? Ya mereka itu. Siapa mereka itu? Cari salah model orangnya. Di zaman Nabi Muhammad itu orangnya. Di zaman kini itulah orangnya. Nak tahu siapa orang. Berkata mereka kah? In haza, ini itu jadi nafi itu menidakkan, tidaklah hada ini semua, ini tidaklah hada ini yang disampaikan, ini yang disebutkan, ini yang dijelaskan, ini apa yang kau serukan, ini apa yang kau nasihatkan, dan seterusnya lah. Melainkan kau sihrun mubin, kau sihir yang betul-betul jalih, tarang dan nyata, tak tersembunyi. Sihir. Dan jelas-jelas sebab mereka melihat keajaiban itu di luar nalar mereka bilang sihir. Kita balik ke Nabi Musa, dituduh Nabi Musa penyihir. Nabi Muhammad dituduh penyihir. Sebab mukjizat yang yang kepada Nabi diapakan? Itu bagi mereka orang-orang Quraisy itu sihir belaka. Kan pernah bulan terbelah dan seterusnya, sihir. Termasuk ayat yang dibacakan itu sihir mereka. Karena mereka tersihir. Semua mukjizat terbesar Nabi kan Quran kan. Orang Quraisy itu seketik lain, orang Quraisy itu bapak ibu itu ahli sastra itu. Sastra Arab, ini orang Arab. Bahkan ada perlombaan puisi sekali setahun di Pasar Ukaz. Puisi itu menyusun bait-bait puisi yang indah-indah, sifatnya biasanya dulu menyanjung-nyanjung khamar, dan segala macam lah. Itu pemenangnya siapa susunan bahasa yang terbagus, sastra yang terindah digantungkan di Ka'bah. Menjadi suatu kebesaran. Digantungkan kulit yang telah ditulis dengan tulisan sastra yang terindah, mereka gantung di Ka'bah. Itu kebanggaan setahun. Kedua kan dipampangkan dapat penghargaan Pramia apa? Samia. Kebersihan lingkungan hidup kan namanya apa?
Pengobatan tugunya mah. Tidak setahun, bertahun-tahun. Itulah ahli sastra kata mereka. Bangga mereka dapat penghargaan. Piru apa? Adipura. Di Makkah, ini untuk apa? Ka'bah itu mereka luar biasa. Mereka walaupun tidak beribadah, walaupun musyrik, tapi nang Ka'bah itu tetap menjadi suatu kebanggaan. Kita baca sejarahnya. Kita tidak ke itu dah dengan Ka'bah. Jadi mereka ahli bahasa. Tapi ketika turun Al-Quran, karena mereka ahli bahasa, mereka tercengang, terkagum-kagum dengan susunan bahasa. Sehingga mereka tidak dapat akal. Kau sihir, tapanawa aja ni. Sihir kau. Hasil luar biasa susunan bahasanya mencengangkan. Sehingga dikatakan al-bayan minas sihir. Kepandaian menjelaskan berbicara itu termasuk sihir. Karena orang bisa terpukau, terpana. Ada kawan wak cik, kalau beliau bicara itu tersihir wak. Kawan ayah ya. Susunan tuh selas itu peloknya selo. Oh begitu di imam. Memang wak. Jadi al-bayan penjelasannya mengagumkan itu bisa menyihir orang. Menyerang. Konon kabarnya Nabi Daud itu ketika telah membaca ayat Allah, ada beruang tulang sempat mati. Konon kabarnya. Kau nak mau beranjak? Nak mau beranjak? Malah lapar, pada tidak jalan lagi mati sudah. Konon kabarnya. Itu, jadi setiap mereka melihat hayat, mereka bilang kau sihir. Sampai kini ayat kau bagi orang kafir menyihir. Kemarin mau dapat kiriman dari kawan. Ada seorang yang terus setiap lewat di depan toko, di depan suatu gedung, diputar kaset-kaset, ini berhenti situ. Orang kafir. Mau dapat kiriman spesial. Kenapa engkau berhenti situ? Setiap mau lewat situ berhenti situ, senang sikit kepala mu. Tenang jiwa mu. Lain mengerti engkau nanda. Pokoknya mau kelewat situ apa? Persoalan-persoalan itu hilang, tenang. Tahu engkau apa yang macam tak? Tapi yang mau tahu itu Quran. Tapi nyokap dia memang merasuk ke jiwa dalam. Apalagi yang membacakannya Nabi Muhammad kepada beliau turun, ini memang mengagumkan. Jadi banyak ayat yang tertulis. Kali ini kan ayat tertulis dan tidak tertulis. Nah, mereka bilang sihir. Artinya mereka terus mengelak, tidak menerima. Nah, itu makanya di awal ayat kedua balik, ajib tak heran, tercangang, aneh engkau. Begini mereka kiranya. Baru nanti akan balik, nanti insyaAllah kita lanjutkan. Lebih-lebih tercengang lagi mereka, kita lamati dari tanah, tulang belulang nenek moyang kita seisu dulu kalah. Di zaman dinosaurus dulu Kali itu Emilia. Kau mustahil, itu bertambah aneh. Kaji kita sampai situ. Kesimpulannya kau ya memang ajib sekolah. Ajib, ada orang yang ajib, heran wak. Rasa tarang, rasa jalih itu heran wak. Bangkang je lah, ngerengkang je lah, heran wak. Demikian kaji kita buat kesimpulan surang-surang. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.